Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala bisyafaat Rasulullah bisyafaat Al-Quran wa hadrat Mustafa Astagfirullah syukur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terjadi batin Allah hadrati semua arif kitab Tamil Ghafilin Syekh Abdul Aziz Hasan Marqadi insyaallah lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah salat yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah panjenengan semuanya pada malam hari ini dipilih oleh Allah SWT untuk bisa dihadirkan di majelis ilmu. Sungguh beruntung, bejo jenengan ini. Bejo untung alhamdulillah kepilih dengan Allah SWT untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Jika ditampakkan pahalanya, tentu orang akan iri mengikuti jenengan. Kok untung jenengan kepilih, aku enggak. Nah, yang terpilih yang beruntung ini terpilih jadi bisa menghadiri majelis ilmu. Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat, bab ikhlas lagi. Bab ikhlas ini sampai 4 pertemuan baru kita akan selesai insya Allah. Nanti kalau nggak selesai dilanjutkan waktu lagi, karena amal yang terpenting adalah ikhlasnya, tidak yang lain-lain. Yang terpenting adalah ikhlasnya amal itu. Kemarin sudah banyak kita bahas, kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Hisnul amal. Hisnul amal artinya hal-hal yang bisa menjadi bentengnya amal. Maksudnya piye to carane ben amalku iki ikhlas, apa ada cara lagi? Bentengnya apa? Hisnul amal. Yang pertama, ayyara annal amala minal dhawi liyak sirabihil ujub. Hendaklah mengakui bahwa amal atau ibadah yang kita lakukan itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena upaya kemampuan kita, bukan. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tidak menolongnya, ya tentu kemampuan usaha kita akan melemah. Bisa dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lemah dengan sendirinya kalau memang tidak meyakini bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan meyakini begitu, insya Allah penyakit ujub dalam hati akan musnah. Iki lo aku, sapa sih aku, merah aku ya ora iso. Aku lah, penyakit ujub itu akan hilang kalau meyakini bahwa yang kulakukan ini semata pertolongan Allah, bukan karena kemampuanku, bukan. Ya, nek seperti itu akan hilang sifat ujubnya. Sapa sih aku. Nah, itu akan ujub akan nek ora tangan iki ora kelakon iki, kalau aku enggak begini enggak akan terjadi ini. Ya, makanya terjadi karena aku begini, ya, itu akan menjadi ujubnya, bangga dengan kemampuan dirinya. Yang kedua, ayyurida bihi ridallahu ta'ala yaksira bihil nafs hawa. Semata-mata hanya mencari ridha Allah. Amal ibadah kita mencari ridha Allah, dan dengan demikian kalau kita usaha beramal beribadah itu hanya mencari ridha Allah, maka akan terkalahkan hawa nafsu kita. Kan bisa diatur hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita berbuat baik, menurut kita baik, menurut pandangan orang baik, ternyata kalau diteliti dengan hati nurani
Jebul keberangkatanku ini ternyata dorongan hawa nafsu, dorongan nafsu, bukan karena mencari ridho Allah. Keberangkatanku ini ke sini, kehadiranku ini bukan karena mencari ridho Allah, karena dorongan nafsuku, hawa nafsuku ini. Aku ben dianggap sregep ngaji, aku ben dianggap soleh, aku ben dianggap wong apik, aku tambahkan jadi ada dorongan nafsu ternyata. Jadi kadang-kadang kalau diteliti dengan hati nurani akan ketahuan, oh ternyata keberangkatan ini kesini bukan karena mencari ridho Allah, bukan, ternyata oh yang tahu adalah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kadang-kadang diri sendiri pun nggak tahu, seperti yang kemarin kita uraikan, malaikat pun tidak tahu kadang-kadang, yang tahu Allah. Setelah dilaporkan pada Allah, malaikat ngalem-ngalem memujinya, ternyata Allah menolaknya. Kita ya amal apik banget jeblit ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyabtaghi sawabal amal min Allah taala, latoma. Senantiasa mengharap ridha Allah, ya setidaknya hanya pahala lah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak timbul rasa riya maupun tamak. Maka dengan 3 perkara itu insya Allah amal ibadah seseorang akan menjadi ikhlas. Untuk melakukan ikhlas itu susah, gampang diucapkan, susah dilakukan ikhlas itu. Jadi jangan kita ulang-ulang, ikhlas mudah diucapkan, susah dilakukan. Yang diterima Allah hanyalah amal yang ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi yang lainnya. Kalau kecampur dengan yang lainnya, Allah nggak mau terima. Kalau bahasa kampungannya, Allah tuh paling tidak suka kalau di madu, bahasa kampungannya gitu. Nggak suka di madu. Di madu kan diduakan lah, tidak murni karena Allah harus diduakan, nggak mau. Allah SWT itu paling pencemburu. Kalau di madu paling Allah pencemburu, sehingga kita harus betul-betul murni ikhlas karena Allah SWT. Ibu saya hormati, setengah ulama yang ahli hikmah menegaskan demi sukses terpeliharanya amal atau ibadah perlu 4 perkara. Ini upaya-upaya ulama untuk mendidik umatnya, bagaimana supaya umatnya itu bisa memiliki rasa ikhlas dalam beramal. Dicarikan cara ini. Al amalu bila ilmin fawardun atau mardudun. Yang pertama, biar ikhlas ini harus ngerti yang dapat membetulkan amal. Kita harus tahu, ngerti apa toh syarat sahnya amal itu. Syarat sahnya itu apa, harus tahu dulu. Karena tanpa ilmu amal akan rusak. Al amalu bila ilmin fawaradun atau mardudun. Ilmu amal kalau tidak diiringi dengan ilmu, beramal tanpa ilmu rusak atau terputus. Maka amal itu harus menggunakan ilmu. Tanpa ilmu nggak jadi lah, tidak sah. Kita harus tahu syarat sahnya. Coba kita pikir, orang melakukan wudhu sementara dia tidak tahu ilmunya wudhu, kira-kira benar nggak wudhunya? Nah itu ilmu tanpa amal tanpa ilmu. Beramal nggak mengenai ilmu. Orang melakukan sholat, dia tidak tahu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya nggak tahu. Ya bener ya kira-kira sholatnya. Nah itu amal tanpa ilmu mardudun, rusak, terputus, tidak sampai. Maka harus ada ilmu. Pentingnya majelis ilmu itu untuk mengetahui gimana supaya amalku keterima gimana ya. Nah, kalau tidak suka dengan majelis ilmu, nggak suka ngaji, ya amalnya juga ada ilmunya, ya nggak sampai lah, nggak jadilah, rusak lah amalnya. Wong sholat nggak ngerti ilmu nih sholat, sujud piye lah ngerti carane sujud, ruku piye lah ngerti carane ruku, rukunnya yang harus dibaca apa saja nggak tahu, karena nggak tahu syarat sahnya sholat. Nah, harus menutup auratnya seberapa auratnya harus ditutup nggak tahu. Karena najis gimana?
Enggak tahu juga. Tempat sujudnya ada najisnya, kena batuk, kena dahi, kena jidat. Ini enggak tahu juga, enggak tahu kalau itu membatalkan karena tidak tahu ilmu syarat sahnya sholat. Pentingnya ilmu untuk mengesahkan amal ibadah. Yang kedua harus dengan niat karena Rasulullah menyampaikan innama a'malu binniat. Syarat sah diterimanya amal harus dengan niat. Ya, niat itu yang kita ketahui adalah qasdu syai'in muktaronan bil fi'li. Yang dimaksud niat itu sengaja berbuat sesuatu berbarengan dengan melakukannya, bukan niat yang diucapkan sebelum melakukan itu sudah niat belum niatnya sebenarnya saat berbarengan dengan melakukannya itulah niat sebenarnya. Aku seko omah mangkat ring sholat ya niatku arep sholat. Wis cukup itu niatnya, sampai sholat nggak melakukan sholatnya, nggak mengulang lagi, nggak memperbarui niatnya. Ya itu orang yang ada berkeyakinan itu, aku mangkat kemarin mau sholat ini arep sholat, aku wis niat aku udah niat mau sholat. Jadi langsung saja takbir, nggak usah pakai niat. Nggak. An-niyatu wa qasdu syai'in muktaronan bil fi'li. Niat itu berbarengan saat melakukan itu, sehingga ketika takbiratul ihram itu hati berniat, aku niat sholat, ini hatinya niat, tidak hanya sekedar Allahu Akbar. Enggak. Jadi lafalnya harus Allahu Akbar, enggak diganti Allahu Somad dan lain sebagainya. Allahu Akbar, tapi saat itu hatinya berniat aku sedang melakukan sholat. Jadi namanya niat itu saat berbarengan melakukannya. Terus malam hari jam 3 nawa itu sama witin, apa cukup itu niatnya, terus paginya enggak melakukan? Ya enggak, ya itu belum dihitung niat. Malam hanya melafalkan tapi paginya ternyata sarapan pagi, ya itu enggak niatnya. Ya mulai menahan diri dari segala yang batalkan, itulah dia niat. Mulai menahan diri, aku sudah niat poso, maka aku mulai menahan diri, itulah niat. Jadi kadang-kadang defisit misi niatnya, artinya niatnya itu yang kurang pas, sehingga tidak sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jadi kalau niatnya benar, niatnya hanya mengharap ridho Allah, tidak kecampuran hawa nafsu, tidak kecampuran keinginan tendensi yang lainnya, itulah yang diharapkan. Amal harus betul-betul niat hanya mengharap ridho Allah, murni itu saja. Yang ketiga, ini menurut seorang ulama untuk meraih ikhlas ini harus sabar dalam melakukannya, karena dengan sabar amal ibadah akan lebih baik, lebih sempurna dibanding yang buru-buru. Misal sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah lah, misalkan 2 rakaat ditempuh dalam waktu 2 menit, ada yang ditempuh dalam waktu setengah menit. Kira-kira yang lebih sempurna yang mana kira-kira? 2 rakaat ditempuh dalam setengah menit atau 2 menit kira-kira sholat sunnah 2 rakaat? Kira-kira orang melakukan sholat tarawih sampai 20 rakaat tarawih, ditempuh dalam waktu 40 menit. Ada yang 20 rakaat hanya 10 menit atau 5 menit, itu yang di rame viral itu. 10 menit atau 5 menit itu, secepat itu. Kira-kira mana yang lebih sempurna kira-kira? Nah, padahal salat itu kan butuh tumak ninah. Tumak ninah itu ketenangan setiap rukunnya. Tumak ninah itu ketenangan setiap rukunnya. Misal rukuk, ya tumak ninah dulu, tenang dulu. Ukuran tumak ninah sebagian ulama berpendapat seukuran kalimat subhanallah. Jadi rukuk Allah Akbar subhanallah, sekadar ukuran kalimat subhanallah itu setidak-tidaknya segitu tumak ninah. Jadi tidak jenglit itu belum ada tumak ninahnya. Maka kalau nggak pakai tumak ninah,
ya tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Begitu pula puasa, ya kalau harus sabar menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau buru-buru saat pengen maghrib, begitu dengan azan maghrib Surabaya, orang Semarang berbuka. Oh, itu azan maghrib tuh. Tengok toh azan mana? Oh, televisi Surabaya ternyata. Lah kok orang Semarang berbuka karena buru-buru saat pengen berbuka, tidak sabar. Nah, azan mana itu? Radio mana? Surabaya. Kan belum waktunya, beda tempat, beda selisih waktu beberapa menit. Jangankan yang Surabaya, kadang-kadang Pati, Rembang dengan Semarang aja beda selisih kira-kira 2 atau 3 menit selisihnya, kira-kira lebih segitu. Ya kedengaran yang salah, nah itu namanya buru-buru, tidak sabar. Begitu juga dalam menuntut ilmu, sabar. Kemarin diajari tahsin, ora iso-iso ya sabar. Oh ini belajar terus tahsin, ora iso-iso tak awet ra bener ya belajar terus. Guruku dulu ngajar a'udzubillah, nga'udzubillah, masa sekarang suruh ganti kata guruku dulu nga'udzubillah, ya ganti, tidak nga'u lagi, perbaiki a'u, jangan lagi angu, jadi ngu lagi tapi a'u, jadi ainnya sabar. Belum bisa sabar, latihan belajar itu butuh kesabaran. Yang keempat, harus ikhlas yang menjadi syarat mutlak diterimanya amal. Li annal amal la yaqbalu bi ghairi ikhlas, karena sebenarnya amal itu tidak diterima kalau tidak ikhlas. Qala Haram ibn Hayyan, ma aqbal abdun bi qalbin ila Allah illa aqbalallah yaqulu bi ahlil iman. Seorang ulama yang bernama Haram bin Hayyan menerangkan bahwa seseorang yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah dan sepenuh hati, pasti Allah akan menggerakkan hati orang-orang mukmin simpati dan menaruh belas kasihan kepadanya. Kalau seseorang itu benar-benar taatnya pada Allah, takwanya sepenuh hati, tidak setengah-setengah ketakwaannya pada Allah, imannya enggak setengah-setengah, sepenuh hati, betul-betul Allah akan menggerakkan hati orang-orang mukmin sekitarnya untuk menaruh belas kasihan padanya. Boleh jadi keimanan yang kuat dimiliki oleh Pak Sun Haji menaruh perhatian orang-orang sehingga berbondong-bondong menyumbang sampai ratusan juta pada Pak Sun Haji yang sedang viral saat ini, karena orang-orang menaruh simpati padanya. Allah yang menggerakkan. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang menggerakkan? Masa ada manusia yang menggerakkan, ayo sumbang, masa orang yang menggerakkan itu? Allah yang menggerakkan hati mereka untuk tak umroh ke ya, gratis ya, umroh ke ya. Yang menggerakkan hatinya adalah Allah SWT. Idza ahabba abdan qala Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jadi Abi Hurairah menyampaikan, ketika Allah senang pada seseorang, idza ahabba abdan, senang pada seorang hamba, maka Allah akan katakan pada Jibril, malaikat Jibril, ya Jibril, agar Jibril untuk menyenanginya. Ini wahibbu fulanan fahibahu, aku seneng karo wong iki, kowe seneng kok. Nah, kalau Allah menyenangi seseorang, Allah senang dengan seseorang, Allah perintahkan malaikat Jibril, aku seneng karo wong iki, kowe seneng kok, cintailah dia. Kalau malaikat Jibril sudah menurut perintah Allah mencintai dia, seseorang, maka malaikat-malaikat yang lain pun mengikutinya, mengikuti malaikat Jibril, ikut mencintainya, karena malaikat Jibril kan komandan seluruh malaikat, malaikat yang menjadi komandannya malaikat Jibril, sehingga tergeraklah kasih sayang para malaikat. Kalau para malaikat sudah menyayangi seseorang yang disepilih Allah, akan tergerak pula makhluk Allah yang lain, tidak ada yang di langit, yang di bumi juga ikut tergerak menyayanginya. Gimana meraih rasa cinta dari Allah? Ya ikhlaslah,
murni karena Allah saat ibadah, ikhlas murni hanya mengharap ridho Allah saja, nggak macam-macam. Itu untuk berusaha meraih cinta Allah SWT. Wa idza abghadullaha 'abdan famislu dzalik. Warwiya an Saqib bin Ibrahim Az-Zahid. Dan begitu pula sebaliknya ketika Allah marah, murka, ghadab, marah murka pada seseorang, Allah akan menyeru kepada seluruh makhluknya agar mengutuk orang yang dimarahi Allah tersebut. Ya, maka gimana caranya supaya kita jangan sampai bikin Allah marah? Ridallah fi ridal walidain, wasyukhatullahi fi syukhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah juga mengikuti murka kedua orang tua. Kita bikin murka orang tua, Allah pun murka. Kalau Allah sudah murka, Allah perintahkan makhluk-makhluknya untuk mengutuknya juga. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Marwiya an Saqib bin Ibrahim Az-Zahidu an-Narjulan. Seseorang bertanya pada Saqib bin Ibrahim, katanya umumnya masyarakat itu menganggap baik tentang diriku, lalu aku tidak mengerti apakah diriku itu baik atau tidak. Seseorang tanya pada Saqib, umumnya orang itu menilai aku itu baik, tapi aku nggak tahu aku sebenarnya baik atau nggak tahu. Orang-orang menilai aku orang baik, nah sebenarnya aku itu baik apa tidak? Nah itu orang yang introspeksinya bagus, muhasabahnya bagus, introspeksi dirinya bagus, jadi tidak langsung menganggap aku berarti orang baik ya. Orang-orang semua menilaiku baik kok, berarti aku orang baik ini karena semua menilaiku baik, berpihak padaku, memilih aku, berarti aku orang baik ini. Nah, kayak introspeksinya tinggi, tanya pada saya tadi, orang-orang kok menilaiku baik, tapi aku kan nggak tahu aku sebenarnya orang baik apa tidak itu sebenarnya. Jawabnya, coba kau lahirkan sikap aslimu yang selama ini kau simpan, kau sembunyikan, kau tampakkan juga di hadapan orang-orang soleh. Coba kau tampakkan aslinya seperti apa dirimu itu, kau lahirkan, kau tampakkan di hadapan orang-orang soleh. Nanti kamu akan tahu bahwa kamu itu orang baik atau tidak. Seperti itu jawaban dari ulama yang bernama Saqib bin Ibrahim. Innan nasa yusammunani sholihan, fa kaifa alamu anni sholihun aw ghairu sholih? Faqala Saqib azhru sirraka inda sholihin. Tampakkan dirimu yang asli, yang tersembunyi di depan orang-orang solih. Nah, kira-kira mereka menilai kamu baik apa tidak? Fa'in radu bihi fa'lam annaka solihun wa illa fama. Jika orang-orang soleh itu senang, ridho melihat keaslianmu, berarti kamu memang orang soleh. Kalau ternyata orang-orang yang kau pameri aslinya dirimu itu kok tidak senang, nggak itu, berarti kamu bukan orang yang baik, bukan orang soleh. Begitu jawabannya. Bapak yang saya hormati, jika sikapmu itu disetujui mereka, itu membuktikan bahwa kamu baik. Jika tidak, berarti pula kau tidak baik. Yang kedua, a'rid dunya ala qalbika fa in raddaha innaka salihun. Yang kedua, coba tawarkan pada dirimu sendiri, ngomong karo awakmu dhewe kesenangan duniawi. Kira-kira ketika dirimu ditawari dengan kelezatan duniawi, keindahan duniawi, kok kau menolaknya, itu membuktikan bahwa dirimu orang baik. Ditawari hal-hal yang melezatkan, yang nikmat, yang enak, kelezatan dunia, nikmat duniawi, kok menolak? Dirimu kok menolak? Yang nawari bukan orang lain, dirimu sendiri. Dirimu menawari dirimu sendiri lah. Kelezatan dunia, kenikmatan dunia, kok dirimu menolaknya? Oh, berarti kamu orang baik.
Kalau menerimanya ya sebaliknya. Asalisu a'ridil mauta ala nafsika fa inna tamanatu. Ketiga, coba kau tawarkan pada dirimu, kalau kamu disuruh menghadap Allah, artinya mati, kamu senang apa tidak? Berharap apa tidak? Itu membuktikan bahwa kau baik kalau kamu mengharapkan kematian itu. Tapi jika kamu benci dengan kematian, ya berarti ya tidak baik, karena kau benci dengan kematian. Jadi orang-orang solih yang sudah tembus itu sudah zuhud benar, sudah ikhlas benar, sudah dunia hanya di genggamannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Yang dalam hati hanya Allah saja. Dia seperti waliullah, kekasih Allah, senang kalau kembali menghadap Allah. Jadi waliullah, kekasih Allah yang ditugaskan di bumi ini, rata-rata kekasih Allah yang waliullah, yang tugasnya menjaga dan mendoakan umat manusia di bumi ini, rata-rata merahasiakan kewaliannya. Kalau dia ketahuan kan dia pengen balik, udah kita pulang aja lah, kembali pada Allah lagi. Ya seneng kembali balik pada Allah, kembali pada Allah lagi, alias mati, seneng. Nah, itu kalau kamu bisa ditawar dirimu sendiri, kalau kamu mati nggak ada Allah, seneng apa enggak? Kalau benci dengan kematian, berarti kamu bukan orang baik. Susah gampang kok susah. Kok seperti itu kajinya Allah. Jika tiga perkara itu telah ada pada dirimu, fa'idah stama'at fika hadis salasah fatadarru'u ilallah, maka berdoalah pada Allah agar amal atau ibadahmu tidak terjangkit penyakit riya yang membahayakan amal. Jika lihat riya fi amalika fayafsuda alaika. Qala Rasulullah SAW, atadruna minal mu'min? Qalu Allah Rasul alam. Tahukah kamu siapa yang benar-benar mukmin? Rasulullah bertanya, sahabat menjawab, Allah alam, Allah Rasul, Allah dan Rasulullah yang tahu. Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa tahu orang yang paling beriman, yang benar imannya? Ya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sahabat itu nggak tahu. Dia yang tidak mati hingga Allah memperdengarkannya apa yang dia sukai, dan dia seseorang melakukan amal atau ibadah dalam rumah lipat 70 dan masing-masing berpintu besi, pasti dia memperlihatkannya hingga masyarakat menyebut dan melebih-lebihkannya. La'al bisahullahu rida'a amalihi hatta yatahaddatsan nas bidzalika. Orang yang mukmin yang benar, orang yang mukmin yang benar, kata Rasulullah ini adalah dia yang tidak mati hatinya, tidak diambil nyawanya hingga Allah memperdengarkan apa yang ia sukai. Orang mukmin yang benar yang sebenarnya adalah dia tidak akan mati kecuali Allah akan tampakkan, perdengarkan, tunjukkan apa yang dia sukai. Maksudnya ketika akan meninggal, dia ditampakkan oleh Allah pahala-pahala kebaikan-kebaikannya, bahkan pintu-pintu surga ditunjukkan oleh Allah SWT. Hal-hal yang dia sukai, yang menyenangkan. Dia kan bukan duniawi, yang ukhrawi, yang akhirat. Itu yang ditampakkan oleh Allah SWT. Itu orang mukmin yang benar. Atadruna manal fajr? Kemudian Rasulullah juga bertanya pada sahabat, mau ngasih pelajaran tapi dengan cara tanya dulu, tahukah kamu siapa orang yang lacut, yang fajr itu? Mereka juga menjawab,
Orang yang lacut, yang fajir, itu ya Allah dan Rasulullah yang tahu. Kami tidak tahu. Kata Rasulullah, la yamutu hatta yamla Allahu masani'ahu mimma yakrahu. Dia fajir, orang yang lacut itu tidak mati sampai Allah memperdengarkan kepadanya apa-apa yang tidak ia sukai. Dan jika ia seorang berbuat durhaka dalam rumah, akan berlipat 70 kali. Ketika orang yang lacut, yang durhaka pada Allah, yang fajir itu akan meninggal dunia, Allah akan tampakkan perkara-perkara yang dia tidak suka, bahkan ketakutan melihatnya, pengennya tidak mengetahui hal itu, pengennya yang baik-baik, tapi Allah tampakkan yang menakutkan, yang menyeramkan, yang tidak ia sukai, bahkan ditampakkan pula keburukannya berlipat 70 kali dari akibat keburukannya itu yang Allah tampakkan dari amal perbuatan lacut atau fajir atau kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, baik saya hormati, innal fajiro yuhibbu ma zada fi fujurihi. Pelaku maksiat fajir lacut itu lebih senang yuhibbu ma zada fi fujurihi, senang kalau meningkat maksiatnya. Kata Rasulullah, pelaku maksiat itu senang kalau bisa meningkat maksiatnya. Saiki kok iso korupsi 1 miliar, semoga meningkat 2 miliar, 3 miliar, seneng kalau bisa meningkat maksiatnya. Bahkan bangga orang yang bisa menenggak minuman keras hanya segelas, besok kok mampu 2 gelas, itu akan bangga cerita dengan sesama pemabuk sama temannya. Orang kok pas main judi kok kalahnya cuma sedikit, bangga ngomong dengan teman-teman sesama pejudi, aku judi kasih kok lanjut lagi, bisa berkurang lagi kalahnya, padahal tidak pernah menang, selalu kalah. Tidak ada jadi yang menang, tidak ada yang menang, ini bandarnya yang menipu saja. Jadi orang lacut itu, kata Rasulullah SAW, bangga kalau dia bisa meningkat maksiatnya. Innal fajiro yuhibbu ma zada fi fujuri. Pelaku maksiat senang untuk meningkat maksiatnya. An Auf bin Abdullah SAW qala kan alul khair yaktubu ba'duhum ila ba'di bisalasi kalimatin. Kata Auf bin Abdullah menerangkan bahwa pelaku kebaikan setengahnya menyeru kepada setengah yang lain jika 3 perkara. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amara dunyahu. Barang siapa yang beramal atau beribadah untuk akhiratnya, pasti Allah akan mencukupi urusan dunianya. Mana? Yang kedua, waman aslaha fima bainahu wa bainallahi aslallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang perbaiki urusannya dengan Allah, pasti baik pula urusannya dengan sesama manusia. Jadi siapa yang beribadah, beramal untuk urusan akhirat, Allah akan mencukupi urusan dunianya. Tapi ini butuh keimanan, keyakinan yang kuat. Kalau keimanan, keyakinan tidak kuat, pasti akan mengandalkan ikhtiar dan doanya. Pasrahnya akan mengendor, menurun, karena rasa pasrah tawakal pada Allah itu membutuhkan keimanan yang kuat. Kalau keimanan yang kuat, rasa berharap pada Allah sangat kuat, maka akan memiliki keyakinan bahwa jika aku perbaiki urusan akhiratku, Allah akan membereskan urusan duniaku. Dan waman aslaha fima bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki urusan dengan Allah, urusan dengan Allah diperbaiki, maka dengan sama manusia Allah akan bereskan pula. Yang ketiga, waman aslaha sariratahu aslahullah ala niyatahu ala niyatahu.
Barang siapa memperbaiki hatinya, pasti Allah memperbaiki pula lahirnya. Kalau hatinya diperbaiki, lahirnya juga akan menjadi baik. Kalau hatinya baik, perbuatan tingkah lakunya pun akan menjadi baik. Bukan hanya ucapannya, perbuatan, tingkah laku, sikap akan jadi baik kalau hatinya diperbaiki. Memperbaiki dulu hatinya. Kata Hamid Al-Lafaf, qala Hamidul Lafaf, idza ardallahu ta'ala halaka amri'in aqabahu bisalasati asya. Ketika Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, 3 perkara akan menimpanya. Kalau Allah menghendaki keburukan seorang, 3 perkara yang menimpanya. Yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Berilmu tapi enggan beramal, males mengajarkan ilmunya. Punya ilmu tapi tidak diajarkan, enggak dibagi-bagikan, enggak disampaikan, tidak diamalkan. Ngamalkan aja tidak, apalagi ngajarkan, menyampaikan. Ngamalkan aja tidak, enggan beramal, melakukan, mempraktekannya enggan, tidak mengamalkan ilmu itu. Jadi kadang-kadang memberitahu tapi tidak bisa memberi teladan. Bisa memberitahu tapi nggak bisa beri teladan, bisa beri contoh. Gelem ngandani, ini ora gelem ngasih contoh. Kok gelem ngandani? Karena dia punya ilmunya, tahu. Ini ya tak kandani ya. Ya sampean ki. Aku nggak urus bisa ngelakoni itu. Banyak orang begitu. Aku ngerti tapi urus ngelakoni, banyak seperti itu. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang solih. Ya, adalah mau bergaul dengan orang-orang solih. Orang yang dianggap solih, lebih solih dari saya, lebih solih dari kita, lebih solih dari orang sekitar saya, sekitar kita. Jadi mencari orang yang solih yang sekiranya bisa ditiru, bukan mengikuti orang yang fajir tadi, yang kurang ajar, yang tidak baik. Dan mereka diberi kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang solih. Yang ketiga, beramal, beribadah, yuftahu alaihi babut ta'ah wa yamna'uhu min akhlasil amal. Beramal ibadah tapi tidak ikhlas bagi Allah. Kalau Allah mengakhiri keburukan, beramal, beribadah tapi tidak ikhlas ibadahnya. Bergaul dengan orang soleh tapi tidak tahu, dia malah tidak ketularan soleh, malah kurang ajar pada orang soleh. Diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah berkumpul dengan orang soleh, tapi tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun pada orang soleh. Itu 3 yang akan menimpa kalau seseorang itu dikehendaki Allah keburukan. Al-Faqih menjelaskan, semua itu terjadi akibat tujuan jahat dan parah sudah penyakit hatinya. Karena andaikan niat tujuannya benar, pasti ilmunya bermanfaat dan amal ibadahnya ikhlas, serta tahu diri terhadap orang-orang solih. 3 perkara di atas menimpa pada orang yang dikehendaki Allah keburukan. Bapak Ibu saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, berbuat kebaikan, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tertolak ibadahnya. Ini pertemuan keempat, ternyata masih cukup lumayan ini. Membacanya ini cukup, masih butuh waktu kira-kira 25 menit lagi. 25 menit lagi kira-kira segitu. Dilanjut sekarang atau lain waktu? Monggo Bapak Ibu saya sampaikan, saya tawarkan. Jadi ini ternyata masih kurang waktu lagi nih, masih butuh sekitar waktu butuh 20-25 menit lagi ini. Ya Pak. Nah diselesaikan sekarang ya butuh waktu itu. Kalau monggo ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup dulu lanjutkan waktu atau dihabiskan sekarang? Tapi butuh waktu banyak. Cukup dulu, lagi kesempatan karena masih
banyak saya bersampaikan lagi. Ternyata tidak cukup dengan 4 pertemuan, harus 5 pertemuan membahas soal ikhlas ini. Jadi sekian dari saya, dan bermanfaat bagi kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.